Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, salam Pancasila. Suaranya Salam. Teman-teman semua. salam deh. Pada malam ini kita akan membahas tentang milkul yamin, yaitu seks tanpa pernikahan dengan tanda tanya begitu ya. Yang akan diisi oleh narasumber Kiai Abdul Aziz bersama Hepzibah Mbak Gayatri. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya ingin membacakan dulu rundown acaranya. Saya share screen ya. Oke, siap. Ini. Jadi pertama, saya mempersilakan semua peserta ikut dan membacakan tata tertib meeting, yaitu nanti pada saat dimulai. Ketika narasumber sudah mulai, mohon ditutup mic-nya semua ya, kecuali yang sedang berbicara begitu. Kemudian nanti Asmi akan membuka acara semah dengan Al-Fatihah, sholawat, dan kirim doa untuk para ulama Indonesia dan sahabat kita yang baru saja wafat. Menjelaskan semah adalah menyimak teks 4 kitab suci yang diselenggarakan menurut pakem semah Bektasi sejak abad ke-13 Masehi, dan setiap petugas semah mempresentasikan sahabat Rasulullah. Kemudian Bung Diki Feng menyalakan lilin. Selanjutnya Pak Darmawan kelakuan si garam. Ayo. Suara masuk, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi. SCP dia aja, SCP dia SCP. Ada yang batuk-batuk tuh, kasihan amat. Kemudian Diki Feng membacakan terjemah Al-Mukminin dari Buyruk Al-Furqan. Kemudian Syekh Hepzibah memberikan pengantar tentang milkul yamin. Kemudian narasumber Kiai Abdul Aziz menyampaikan tentang milkul yamin. Kemudian Mbak Verita musikalisasi puisi, dilanjutkan dengan diskusi, closing statement, menutup dengan doa, memadamkan lilin, foto bersama, dan akhirnya selesai. Baiklah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Generasi Hijrah Indonesia. Coba motonya dulu. Generasi Hijrah Indonesia, hijrah kemana? Ke Indonesia dong. Ke Indonesia dong. Oke. Jadi ini beberapa kegiatan. Yaitu nanti besok pada bulan Februari tanggal 20 Indonesia Raya. Sesi keempat kelas nafsiologi dasar akan membahas tentang eponim dalam kearifan Sinai. Ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi yang berminat silakan menghubungi saya di nomor yang tercantum di sini 0857 5908 2177, bisa melalui WhatsApp. Kemudian pada tanggal 8 Maret hari Senin itu ada kegiatan serial Sohbet Bulan Perempuan dan Nauruz. Serunya menjadi aktivis organisasi pemuda Islam. Bersama Yang Raini, alumni HMI, Hanifah Haris, alumni PMII, Madinatul Fadilah, alumni PII, dan Gayatri Wedetami, alumni IMM. Dipandu oleh Angela Silvana, aktivis HMI, Wan Lebay. Asmi Alatas, penyair Verita. Ini siapa lagi nih? Siapa nih yang ini nggak tahu Ada ya. yang lain, adik. Dimatikan aja. Ada suara masuk, suara pengantar. Aksi pemulihan trauma gempa Sulawesi Barat tanggal 5 Februari sampai 5 Mei. 1 mainan untuk 1 anak. Jadi apabila ada yang ingin menyumbangkan 1 mainan itu ibu dengan angka 7 di belakangnya sebagai pertanda bahwa itu untuk sumbangan ini. Kemudian pada tanggal 19 Maret, ini yang terakhir hari Jumat, perempuan pendiri organisasi
bersama Siti Walidah, pendiri Aisyah, Syekh Hafzibah, Syekh Alubih, pendiri Vokoler, Matteo Rebecci. Registrasi sama melalui saya, Kak Andri, di 085759082177. Dimeriahkan oleh petugas SEMAH, yaitu Bung Rahmat Darmawan, Pak Pranoto Agung, dan Verita sebagai Zakir. Demikian dari saya. Mungkin untuk lebih mengaktivitaskan waktu, saya berikan kepada Bib Asmi, dipersilakan. Mohon maaf, silakan. Dimatikan aja semuanya. Bang, aku nonton ini gratis nggak Bang? Baik, Bib Asmi bisa dibuka. Ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya sebelumnya mohon izin, nanti kalau seandainya ada jaringan di tempat saya kok jelek, mungkin teman-teman yang lain, Mbak Gayatri atau Mas Andri bisa langsung membackup. Baik, silakan. Sebelum dibuka, menyampaikan ungkapan duka cita kita. Jika ada yang mau ingin menyampaikan juga silakan, mungkin saudaranya atau sahabat-sahabat kita. Tapi untuk malam hari ini kita masih hangat sekali. Kemarin kita kehilangan salah satu tokoh ulama besar di Indonesia, seorang cendekiawan Muslim, yang Ustaz Jalaluddin Rahmat beserta dengan istrinya. Untuk itu sekaligus untuk membuka SEMAH pada malam hari ini, kita panjatkan sholawat dan al-fatihah kepada almarhum dan almarhumah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala kesalahannya bisa diampuni dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Rasulullah, dan Ahlul Baitnya. Teriring doa dan bacaan Al-Fatihah untuk almarhum al-Mahfur al-Muti'lillah wali rasulihi wali amril wali jami'i al-a'imah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrimun nuzulahum wa wassa' madahulahum. Allahumma la tahrimna ajruhum wa la taftinna lana wa lahum jannati ma'al abrari hawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Semoga energi yang bisa kita berikan sampai dan untuk keluarga, murid-muridnya dengan tabah, menerima, dan terus melanjutkan perjuangannya. Kemudian kita masuk ya ke acara. Sebelum masuk, saya akan jelaskan seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, bahwa SEMAH ini acara rutin setiap bulan. Lalu kemudian perlu diketahui bahwa SEMAH adalah menyimak teks 4 kitab suci yang diselenggarakan menurut Pakem SEMAH Bekasi, dan kegiatan seperti ini sudah berlangsung sejak abad ke-13 Masehi.
Dan kemudian ada istilah-istilah dari setiap petugas yang ada dalam SEMA, itu merepresentasikan sahabat Rasulullah. Untuk itu mempersingkat waktu, di sini saya ingin mempersilahkan kepada saudara Diki Feng sebagai syiraksi untuk menyalakan lilin. Sudah ya? Oke. Saudara syiraksi Sudah menyalakan lilin. oke, siap. Pada saudara Rahmat Darmawan sebagai sakit satu membacakan surah Al-Mu'minun, kepada beliau kami persilakan. Om Rahmat, bisa terdengarkah suaranya? Mas Rahmat Darmawan. Silakan Mas Rahmat. Suara Mas Rahmat belum terdengar. Mas Rahmat. Mas Rahmat. Mbak Gayatri bisa bersuara kah? Ya, bisa. Mas Ada Rahmat. masalah jaringan ya, Rahmat ya? Halo, mungkin Rahmat ada masalah jaringan. Bisa langsung ke itu siapa? Diki Feng? Ini siapa lagi? Gimana? Ya, Aku terjemahan. Langsung aja. Terjemahan aja ya. Kayaknya ada masalah itu. Sebentar. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang mukmin pastilah menang pada akhirnya. Mereka yang rendah hati dalam sholat mereka, yang meninggalkan angkara percakapan sia-sia, yang mensedekahkan zakat mereka, yang memelihara diri dari kopulasi,
kecuali yang bersatu dalam kesenangan pernikahan atau yang mereka memiliki dalam kongsi, sebab mereka tiada bercela untuk disalahkan. Namun, barang siapa berhasrat lebih jauh pula, sesungguhnya mereka telah melampaui batasan. Mereka yang setia memenuhi amanat mereka dan baiat mereka dari debu-debu kepalsuan yang memelihara solat mereka. Merekalah yang akan mewarisi sampradaya, yang akan mewarisi firdaus surga. Mereka kekal di sana yang serba berkecukupan. Buiruk Al-Furqan alih bahasa oleh Seha Hefzibah. Ya, alhamdulillah. Antar oleh Syekh Hefzibah, 7 menit nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta tolong kepada co-host ya yang ada di sini, siapa saja, itu ada Andri atau co-host Andri dan Rahmat. Chatting-chatting yang mengganggu itu sebaiknya dikeluarkan saja, karena ini kegiatannya walaupun kita sohbet santai-santai, tapi kita di sini bermaksud untuk belajar dalam suasana yang nyaman untuk kita sama-sama belajar. Jadi jika hanya untuk mengikuti semah atau sohbet ini untuk ngetrol atau untuk mengejek dan mengolok-ngolok, lebih baik tidak usah ikut saja gitu ya. Mohon maaf ya, tolong dibantu. Apakah Kiai Abdul Aziz sudah ada di sini ya? Tadi saya sudah berhubungan dengan Kiai Abdul Aziz, katanya sebentar lagi masuk. Sudah masuk. Andri bisa periksa ya? Sudah masuk, sudah. Oh, okay. Sudah masuk, Pak Kiai. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat bimbingan dari 4 mursyid gaib dalam bimbingan pikiran dan tindakan kita. Karena kita pada hari ini sebetulnya ingin sekali belajar dari Kiai Abdul Aziz mengenai apa yang telah disampaikan oleh beliau, terutama di dalam disertasinya. Saya tidak ingat judulnya, kayaknya sih panjang ya Pak Kiai, tapi saya mungkin salah satu orang yang cukup panjang juga merespon bagaimana fenomena ketika Pak Kiai disertasinya begitu viral, terutama di medsos. Saya sampai menulis dari sisi pandangan saya sebagai seorang Daudiyah yang meyakini bahwa 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu masih tetap relevan dan saling bersatu satu sama lain, jadi tidak terpisahkan satu sama lain. Dan saya melihat bahwa apa yang menjadi tema yang dibahas oleh Pak Kiai itu sangat erat kaitannya dengan hukum Yahudi atau hukum adat Yahudi yang masih dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang saya baca dari Al-Quran dan tafsir dari Buiruk Al-Furqan. Itu tadi surah Al-Mukminun yang dibaca teks terjemahannya oleh saudara Diki Fong tadi adalah dari Buiruk Al-Furqan atau The Beloved and I karya Syekh Ali Haidar. Jadi dari situ saya memahami bagaimana cara memahami apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Sebelum ke Pak Kiai, saya cuma sampaikan singkat ya, waktu itu saya menulis bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kiai itu saya sangat sepakat gitu ya, karena memang itu sebetulnya adalah masalah yang sekular, bukan masalah yang kalau kita sebut spiritual. Saya rasa tidak ya, tapi ini bagaimana cara agar kita bisa mengatur kehidupan sekular kita sehari-hari dengan tetap sesuai tuntunan ilahi. Misalnya, kalau yang saya yakini bahwasanya kriteria utama dari kehidupan di kita saat ini adalah Al-Furqan, pembeda benar dan salah. Jadi segala sesuatu bisa dinilai, dilihat dari
aspek itu. Tapi bagaimana lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada Pak Kiai. Daripada kita berlama-lama, mungkin langsung saja ke Mas Yai Abdul Aziz. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Monggo Pak Yai. Halo? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas? Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman saudara sekalian dari terutama komunitas Sohbet. Saya belum begitu familiar ini. Nanti mohon kasih profilnya atau sekedar pengantar nanti. Ya. Ya. Yang pasti ini komunitas diskusi yang aktif kayaknya ini. Saya kayak kadang-kadang paling enggak saya mendengarkan rekamannya dari Syekhah Gayatri ini. Ya, teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagaimana permintaan dari teman-teman dan terutama dari Mbak Syekhah Gayatri ini, saya diminta untuk kembali berbincang-bincang tentang milkul yamin yang mungkin setidaknya pernah mendengarlah kata milkul yamin sebenarnya ya. Hanya mungkin bagaimana dan apa serta sedikit lebih jauh mungkin belum mengikuti. Akan tetapi sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, kita akan bertemu berkali-kali dengan kata milkul yamin. Ada 15-an kalimat atau kata milkul yamin di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sempat mengamati sebenarnya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa kata milkul yamin sedemikian pentingnya. Akan tetapi memang pakem begitu lama. Yang dalam sejarahnya sebenarnya sangat berperan dalam perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Nah sekarang pada kesempatan ini kalau kita melihat di temanya adalah terkait dengan bulan Valentine's Day ya. Ya tidak tahu saya apakah Valentine's Day itu selalu relevan dengan tema kita atau memang ada irisan-irisan antara Valentine's Day dan milkul yamin. Ya. Pertama-tama perlu kita sampaikan bahwa ini, mohon maaf ini apa cukup begini atau pakai pakai teks yang bisa di-share di sini. Boleh, kalau mau ada yang di-share, Ustadz.
Ya, Ya, boleh. mungkin biar sambil membaca ya. Ya, monggo. Ya. Coba Coba juga. saya coba oh iya, lewat mana ini ya untuk menginput Di bawah teks? share screen. Bisa nggak Andri itu dibikin share screen? Beliau bisa dibikin jadi co-host dulu untuk sementara. Ya. Sudah jadi co-host. Ada tulisan share screen yang warna hijau, Ustaz. Oh ya, warna hijau ini ya. Ya. Lalu di sharing ini ya. Ya. Kok belum bisa memasukkan ya? Seharusnya ya sudah bisa ya. Ya. Oke. Belum muncul ya. Ya, ya. Bentar, ini saya cari. Belum bisa ya? Belum bisa. Kenapa ya? Biasanya langsung ke share loh. Oh, ini sudah loading tapi agak lama kayaknya. Ada loading ya? Atau belum dipencet share, Mas Yai? Sudah. Oh, sudah. Atau mungkin di chat dulu kali ya, ditulis di dalam chat kalau mau ditulis kali ya. Untuk sementara ya. Iya, iya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke. Lanjut aja. Iya, iya. Baik. Ya. Bisa jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, secara umum kalau
disertasi saya memang berhubungan dengan masalah atau latar belakangnya terkait dengan kemerdekaan hubungan seksual. Jadi bahwa sebagaimana kita tahu bahwa hubungan seksual baik marital maupun non-marital itu merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas yang dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Akan tetapi berbeda dengan hak asasi manusia dalam hukum Islam, hanya hubungan seksual marital yang dipandang sebagai hubungan yang legal. Sementara hubungan seksual non-marital dianggap sebagai hubungan ilegal. Nah, kita tahu dampaknya ini mengemuka kriminalisasi hubungan seksual non-marital, konsensual. Lalu terjadi pembelengguan akses seksual, promiskuitas atas nama perkawinan poligami, dan eksploitasi seksual di bawah institusi perbudakan. Semua ini muncul menjadi ancaman di masa modern ini. Kita tahu kriminalisasi, misalnya pernah terjadi rajam di Ambon pada tahun 2001 karena dituduh melakukan zina. Dalam definisi zina konservatif. Meski demikian, andaikan dikembalikan kepada definisi zina konservatif pun pelaksanaannya tidak serta-merta atau semudah itu, karena harus melalui pengadilan, pembuktiannya yang juga tidak mudah, rumit, ya, bertahap. Tetapi kasus di Ambon itu begitu cepat eksekusinya, prosesnya begitu cepat, pelaksanaan eksekusinya begitu cepat, dirajam, dihukum mati. Nah, belum lagi jika itu dikembalikan kepada negara kita yang tidak menggunakan hukum Islam yang konservatif itu. Karena kita berdasarkan KUHP, di mana definisi zina bukan seperti yang ada di dalam hukum Islam klasik itu. Nah, jadi ini bukan sekedar isapan jempol, tetapi fakta-fakta yang terjadi dan bukti-bukti yang sedemikian banyak di abad yang sudah modern ini, bahwa kriminalisasi, ya, stigmatisasi itu begitu nyata terhadap hubungan seksual non-marital konsensual. Kemudian pembelengguan akses seksual, ya, juga begitu. Bahkan pada tahun 2019 kemarin kan sempat mau diajukan perluasan tentang makna zina di dalam KUHP. Jadi kalau sebelumnya perzinaan didefinisikan sebagai hubungan badan antara dua pihak di mana salah satu pihaknya sudah terikat perkawinan, pada RUU yang baru itu diperluas, ya, menjadi yang lajang pun bisa dikenai tuduhan zina atau bisa dikenai delik perzinaan. Nah, kemudian juga adanya promiskuitas atas nama perkawinan poligami, atau kita sering
akrab dengan ucapan poligami. Poligami masih secara umum ya, kalau yang suami punya istri lebih dari satu sebenarnya disebut poligami. Ya, alasannya mau perkawinan poligami. Akan tetapi sungguhnya untuk tujuan promiskuitas, untuk tujuan biologis ya hanya. Akan tetapi kemudian menggunakan alasan poligami. Lalu juga banyak orang, berita-berita, kemudian kasus-kasus ya, adanya eksploitasi seksual di bawah institusi perbudakan. Ini banyak muncul apalagi di Timur Tengah dengan banyak kasus. Nah, eksploitasi seksual atas nama perbudakan ini berlindung di bawah teks atau di bawah ayat tentang milkul yamin. Karena milkul yamin oleh kalangan yang mengikuti pendapat klasik itu dimaknai sebagai budak. Nah, berangkat dari latar belakang ini, kemudian saya mencoba mencari dan menemukan apakah tidak ada, ya, atau begini, apakah di dalam ajaran Islam itu sedemikian, ya, boleh dikatakan sedemikian kejam ya, hukumannya, atau ada alternatif lain. Sebenarnya bagaimana? Nah, kita coba telusuri, kita cari dari berbagai macam literatur yang baik sejarah maupun tafsir. Kita dari berbagai mufassirin, dari berbagai penafsir dan sejarah. Kita salah satunya kemudian bertemu dengan Sahrur, pandangan-pandangan Sahrur tentang milkul yamin. Ya. Lalu kita coba gali itu semua. Nah, mengapa saya kemudian menjatuhkan pilihan pada konsep milkul yamin Sahrur? Karena menurut saya Sahrur ini merupakan dan memang belum ada. Sahrur merupakan satu-satunya pembaharu di masa kontemporer ini yang dengan konsep milkul yaminnya dapat melahirkan fikih seksual yang khas yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kontroversi tentang hukum melakukan hubungan seksual non marital telah menjadi objek perdebatan yang tidak kunjung selesai di sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam. Inilah yang mendorong saya memilih konsepnya Muhammad Sahrur. Nah, sekarang apa formulasi konsep milkul yamin menurut Sahrur? Formulasinya sebenarnya menurut Sahrur yang disebut konsep atau milkul yamin itu yang pertama adalah partner hubungan seksual non marital konsensual. Yang kedua, partner hubungan asistensi dalam rumah tangga.
Dan yang ketiga adalah partner hubungan kerja. Nah, mengapa Muhammad Sahrur menggagas konsep ini? Konsep ini muncul karena dilatar belakangi oleh pemahaman milkul yamin sebagai budak wanita atau arik. Jadi pada masa klasik milkul yamin memang dimaknai sebagai budak wanita. Dan kemudian ulama sekarang yang konservatif mengikuti makna ini. Nah, sementara realitasnya sistem perbudakan sudah tidak ada di muka bumi ini. Sudah dihapus oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara legal sudah dihapus. Nah, bagaimana Sahrur bisa menemukan makna milkul yamin ini? Metodenya apa? Metodenya dengan menggunakan hermeneutika hukum. Jadi Muhammad Sahrur menggunakan pendekatan hermeneutika hukum dari aspek filologi atau fiqhul lughah dengan prinsip anti sinonimitas istilah. Nah, ini dimaknai berbeda dengan milkul yamin oleh ulama klasik atau terdahulu. Dari sinilah kemudian Sahrur menemukan landasan bahwa ada bentuk hubungan biologis selain dengan perkawinan, ya, ada lagi satu bentuk yang disebut milkul yamin. Dan ini tercantum di berbagai ayat, ya, sebagaimana juga tadi sudah dibacakan di dalam surat Al-Mu'minun. Itu di situ disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka atau milkul yamin mereka. Nah, berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa ada bentuk hubungan badan yang lain selain bentuk perkawinan. Ya, ini fakta dalam Al-Quran, tidak bisa terbantahkan. Yang terjadi perbedaan kemudian adalah pada masa klasik, fakta ini dimaknai atau ditafsirkan sebagai budak. Memang budak secara umum, ya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Tetapi khusus terkait dengan hubungan badan ini, ya, di masa klasik dimaknai dengan budak wanita. Dan tidak berlaku sebaliknya. Artinya bahwa seorang tuan laki-laki, ya, boleh menggauli budak wanitanya, tetapi tidak sebaliknya jika ada tuan perempuan, ya, boleh menggauli budak laki-lakinya. Nah, ini tampak jelas bahwa kondisi ini sebenarnya karena kondisi masyarakat saat itu konstruksi sosialnya memang konstruksi patriarki. Ya. Dan sampai ke hubungan atau relasi milkul yaminnya pun
berbentuk patriarki. Padahal dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus harus budaknya itu perempuan. Milkul Yamin itu perempuan. Nah, kemudian makna Milkul Yamin sendiri menggaulinya, akad tetap dirinya berarti diperbolehkan juga menggauli budaknya. Bahkan tidak boleh melakukan perkawinan karena nanti terjadi double akad atau double transaksi. Padahal akad milkul yaminnya atau akad memiliki budaknya itu justru lebih kuat dibanding dengan akad perkawinan. Kalau akad perkawinan kan tidak memiliki sepenuhnya sebenarnya. Ya bagaikan hak guna pakai begitu. Beda dengan hak sebagai milik atau budak itu milik sepenuhnya. Yang pertama itu, yang kedua, untuk menggauli budak miliknya itu harus tetap melalui pintu perkawinan. Jadi walaupun miliknya sendiri, tetap harus melalui pintu perkawinan. Nah, ini latar belakang atau sebelum munculnya Muhammad Sahrur, tafsir ini berkembang sampai menjelang kehadiran Sahrur ini. Ya ini bahwa milkul yamin diterjemahkan sebagai budak perempuan. Ya. Sampai kemudian datang Muhammad Sahrur menafsirkan dengan makna yang berbeda. Bahwa milkul yamin itu ya, sekarang maknanya sudah bisa dimaknai lain atau berubah. Karena kondisinya sudah berubah. Saat itu milkul yamin dimaknai sebagai budak perempuan karena memang dunia terbagi kepada dua secara umum, secara sosial, ya tidak hanya di kalangan Arab atau kalangan Islam, tapi sebelum kedatangan Islam dunia memang terbelah antara tuan dan budak. Ya. Konstruksi sosial itu terdiri dari budak dan tuan. Nah, kedatangan Islam menyerukan pembebasan perbudakan dengan seruan yang jelas, fakku raqabah dalam surat Al-Balad itu. Dalam surat Al-Balad, fakku raqabah. Pembebasan perbudakan. Nah, bagi Muslim awal payung ayat milkul yamin. Karena memang dengan payung milkul yamin ini nanti budak bisa secara evolutif bisa bebas. Misalnya jika budak wanita digauli oleh tuannya, kemudian punya anak, melahirkan, nanti kalau tuannya meninggal, dengan sendirinya budak wanita itu merdeka. Nah, kalau ini berjalan di samping dengan mekanisme-mekanisme yang lain, maka secara berangsur-angsur perbudakan akan berkurang. Dan memang nyatanya begitu, meskipun ya, ajaran Islam tidak secara tegas mengatakan bahwa budak haram. Ya.
perbudakan haram. Tetapi memang menganjurkan untuk pembebasan perbudakan dengan ayat yang jelas fakur qobah. Bebaskan perbudakan. Dalam surat Al-Balad itu ada. Nah, begitu terus berlangsung sampai masa modern. Pemahaman tentang milkul yamin masih terus dimaknai sebagai budak, baik budak laki-laki maupun budak wanita, dan secara khusus yang bisa digauli adalah budak wanita. Sekali lagi sampai datangnya Sahrur, pemikiran Sahrur. Nah, pada masa Sahrur tidak lagi dimaknai dengan budak wanita, melainkan bahwa milkul yamin itu adalah sebagai relasi atau partner hubungan badan. Meskipun Sahrur juga karena memang konteks milkul yamin ada beberapa fungsi, di samping fungsi seksual, fungsi sebagai asistensi rumah tangga, kemudian fungsi sebagai karyawan. Ada 3. Nah, Sahrur memang banyak membahas tentang fungsi yang pertama, tentang fungsi relasi seksual. Bagi Sahrur, tidak lagi memaknai milkul yamin ini sebagaimana konteks lama, di mana yang bisa menggauli pihak perempuan itu hanya laki-laki, tetapi berlaku sebaliknya. Jadi punya hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, dalam status yang merdeka, tidak lagi sebagai budak. Karena dunia sudah tidak ada perbudakan. Nah, dan demikian, Sahrur sering mencontohkan beberapa kasus yang dianggap atau dikategorikan sebagai milkul yamin, misalnya nikah mut'ah bisa masuk, ya, artinya hanya bagian ya milkul yamin, nikah mut'ah, nikah misyar, samen leven, ya. Semua itu hanya bagian. Di samping mungkin masih banyak lagi nikah friend, ya. Nikah mut'ah itu nikah kawin kontrak, ya. Misyar itu mirip pernikahan biasa, akan tetapi sebenarnya juga kontrak, semacam kontrak. Hanya kalau misyar itu biasa dipraktekkan oleh kalangan Wahabi, kalangan Sunni. Kalau nikah mut'ah ya biasa direkomendasikan oleh kalangan Syi'i. Ya. Sementara Salman Leven hidup di berbagai negara sekuler seperti di Barat, dan bukan mungkin lagi di negara kita, saya kira banyak walaupun underground. Nah, persoalannya sekarang adalah memang yang saya kritisi, memang Sahrur sudah berusaha dari sisi pembebasan, ya, pembelengguan seksual konsensual ini, ya, dari makna budak menjadi partner yang merdeka. Meski demikian, kalau dalam disertasi saya masih saya kritisi, karena di sana hanya berlaku kalau bagi yang sudah berkeluarga, ya, sudah menikah, hanya berlaku bagi laki-laki, tidak berlaku bagi perempuan atau istri. Nah, di sana saya kritisi. Nah, tampaknya Sahrur ini masih terbawa konteks patriarki, walaupun memang kalau teksnya Al-Quran tampak di situ yang ada keleluasaan pihak laki-laki. Tetapi saya melihat bisa ada celah di sana
ya, bahwa bisa berlaku sebaliknya. Itu yang saya kritisi dari Sahrul, terutama melihat dari emansipasi ya, atau etika emansipatoris dari sisi gender, dari gender. Jadi saya tunjukkan bagaimana memungkinkan seseorang istri juga bisa punya milkul yamin yang sama dengan seorang suami. Nah, antara lain itu saya kritisi dari aspek bahasa, kemudian gender. Nah, saya kira dari sini kemudian saya menyimpulkan bahwa dengan melihat sejarah kemudian tafsir yang berkembang sejak masa klasik, pertengahan hingga kontemporer, ada satu hal yang pasti, bahwa hubungan seksual itu secara faktual ada marital dan non-marital. Jadi saya mau memanai sebagaimana istilah-istilah modern, marital dimaknai sebagai perkawinan, ya, dan non-marital di luar perkawinan atau sering disebut di luar nikah. Tapi bukan tanpa akad, bukan tanpa transaksi. Tetap ada transaksi, tidak bisa. Harus ada transaksi, harus ada kesadaran dari kedua belah pihak bahwa bentuknya mau apa, bentuk hubungan ini mau bentuk apa, bentuk pernikahan, ya, zawaj, ya, dalam istilah Al-Quran disebut zawaj, dan Sahrul memilih istilah zawaj, bukan nikah. Kalau nikah itu sebenarnya artinya hubungan seksual, ya. Cuma di Indonesia sudah populer menggunakan kata pernikahan, ya. Sebenarnya pernikahan itu kan hubungan seksual atau persetubuhan. Malah lebih pas sebenarnya perkawinan, akan tetapi lebih populer dengan pernikahan di Indonesia. Maka suami istri itu kalau di istilah Arab sebenarnya zawat, jiwat, ya. Jadi, kalau perkawinan zawat, kemudian kalau di luar perkawinan dikelompokkan ke dalam milkul yamin. Jadi disinilah kemudian illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum, zawat dan milkul yamin. Nah, kembali ke awal tadi bahwa secara faktual ada dua bentuk hubungan, jadi hubungan zawaj dan hubungan milkul yamin. Itu fakta yang tak terbantahkan. Jika ada orang yang menolak non marital, ya saya kira tidak melihat fakta yang ada. Bahwa kemudian terjadi perbedaan pendapat, memang ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa klasik, kemudian yang mengikuti ulama klasik ya, memaknai Buddha. Nah, banyak yang menyerang konsep Sahrul ini, dikatakan bahwa ini hal kontroversial yang tidak pernah tidak pernah ada sebelumnya. Kalau kontroversial sebenarnya sudah sejak dulu kontroversial. Buktinya satu pihak mengatakan bahwa misalnya kelompok imam-imam klasik seperti Imam Syafi'i, ya, Tabari, Ibnu Katsir mengatakan bahwa milkul yamin itu bisa digauli dengan sendirinya kalau memang sudah miliknya secara penuh tanpa harus melalui pintu perkawinan. Sementara pihak lain, ya, misalnya sebagian ulama modern seperti Muhammad Asad, Profesor Quraish Shihab, ya, Al-Marawi, dan lain-lain mengatakan harus melalui pintu perkawinan. Ini kan dua hal yang berbeda jauh. Jika itu menggunakan istilah-istilah yang sarkasme seperti banyak yang beredar di medsos itu, apakah
ulama yang modern itu berani menuduh ulama klasik sebagai yang berpendapat membolehkan perzinahan atau menghalalkan zina. Tidak berani mereka. Padahal itu berbeda jauh. Sementara saat Muhammad Sahrur mencetuskan konsep milkul yamin yang baru ini, wah, tuduhan luar biasa. Termasuk kepada saya yang hanya sekedar menceritakan ya, pemikiran Sahrur ya. Jika terkena getahnya ya, halalisasi zina dan sebagainya ya. Tidak ya. Jadi dari dulu yang namanya milkul yamin itu halal ya. Hanya kemudian terjadi pergeseran-pergeseran makna, berkembang. Tidak ada dari dulu yang mengatakan bahwa milkul yamin itu zina, tidak ada. Jadi ada dua hal sekali lagi. Nah, disinilah kemudian muncul kebingungan. Kalau begitu apa dong zina dan sebagainya. Ya, nanti mungkin lanjut pembicaraan berikutnya kalau gitu supaya ada sinkronisasi. Ya, apa kalau begitu zina? Ya memang akhirnya muncul kebingungan. Ya, enggak apa-apa. Jadi bahas lagi itu ya. Nah, saya kira demikian bahwa kemunculan konsep milkul yamin ini sesungguhnya telah dibahas, dibicarakan, bahkan dipraktekkan sejak awal ajaran Islam ini lahir. Ya. Dan perjalanan sejarah Islam tidak sepi ya dari konsep bahkan praktek milkul yamin, penerapan milkul yamin, dan bahkan perannya cukup besar, terutama di masa klasik hingga menjelang modern, berperan di dalam pembebasan perbudakan. Walaupun ada ekses penyalahgunaan, ya. Penyalahgunaan itu dalam arti banyak orang memperbudak orang hanya untuk melampiaskan hasratnya. Jadi bukan memerdekakan tetapi memperbudak orang. Nah inilah kemudian datang Sahrul bahwa itu sudah tidak boleh terjadi. Sudah tidak ada budak. Kalau begitu berdasarkan konsensus suka sama suka. Lebih anehnya lagi serangan itu datang ya saat suka sama suka ya diserang. Tetapi saat berpendapat atau saat ada konsep pemerkosaan di bawah atau atas nama milkul yamin, tidak ada yang protes. Karena konsep milkul yamin kelas kan memungkinkan terjadi perkosaan. Kok tidak ada yang protes? Ulama-ulama juga nggak ada yang protes. Tetapi saat didengungkan konsensus, di mana ini menghargai hak asasi manusia, mengapa diprotes sebagai halalisasi zina? Nah, itulah saya kira hal-hal yang perlu menjadi pemikiran kita. Terlebih dengan berkembangnya sains dan teknologi, sudah tentu penafsiran harus ikut berkembang agar bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ya. Saya kira mungkin sampai di sini dulu, nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wih, mantap Pak Kiai. Saya jadi ingat waktu pas disertasinya Pak Kiai rame itu viral, saya di akun Facebook yang sudah di-banned sama itu juga ikut rame juga itu. Tadi ini kita juga rame ini, kita banyak diganggu ini. Ya, luar biasa memang. Legend. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, untuk Zakir 3 mungkin Mbak Verita refreshing ya, kita agak
refresh sejenak, mungkin bisa menyanyi atau musikalisasi puisi, silakan biar cuma satu ini enggak masalah, satu nomor. Jangan satu album ya. Silakan Mbak Verita. Mbak Verita belum dibuka ya? Aku buka. Oh, Cuy, iya. sudah bisa. Tadi nggak bisa soalnya. Ya, oke. Kedengaran suara saya? Dengar. Oke. Bentar ya. Oke, saya akan membawakan salah satu puisi dari yang pernah saya bawakan dulu di Jogja, sekali lagi di Jogja. Salah satu ini sebenarnya puisi karya salah satu anak buah dari WS Rendra. Lalu kami pernah ekspresikan jadikan jadi musikalisasi puisi ini. Judulnya Rembulan dan Matahari. Selamat menikmati teman-teman. Rembulan dan matahari, rembulan dan matahari, di hari-hari yang panjang bersama dalam satu ruang dan waktu, dalam satu ruang dan waktu, rebah di rerumputan, rembulan dan matahari, rembulan dan matahari, di hari-hari yang panjang bersama dalam satu ruang dan waktu, dalam satu ruang dan waktu, rebah di rerumputan, rebah di rerumputan, rembulan dan matahari, rembulan dan matahari, di hari-hari yang semerbak wangi, pipi-pipinya di satu dan turun, pipi-pipinya di satu pun yang turun, tolong jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Terima Mantap, segar. Ya, terima kasih Mbak sama-sama. Verita. Iya, memang suaranya mantap. Mantap. Iya.
Oke, mungkin untuk teman-teman kita mulai masuk diskusi ya. Silakan. Mungkin Mbak Gayatri bisa langsung memandu diskusi saja ya Mbak Gayatri ya. Ya, Untuk teman-teman silakan yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu silakan. monggo yang mau bertanya, kita ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Siapa? Silahkan raise hand. Aku deh. Nah, oke. Saya, Pak Kiai, Ya. apa namanya? Hari ini memang di era seperti ini yang serba terbuka, ini kan akhirnya di satu sisi bahkan terkadang hubungan di luar nikah oleh orang-orang tua itu terkadang dianggap sebagai sebuah hal yang normal di zaman modern gitu ya. Terus kemudian yang penting setelah itu nikah atau ada pertanggungan jawab, meskipun sebelumnya sudah misal sudah hendak hamil di luar nikah atau sudah hendak perawan, misal itu fenomena pertama. Yang kedua, misal kita sering mendengar ada kejadian misal di Saudi atau di mana di Timur Tengah atau di mana lah, itu kemudian seorang TKW misal dia misalnya dia membela diri, terus kemudian karena mau diperkosa, tapi dengan alasan bahwa TKW itu adalah budak dan kemudian didasarkan pada beberapa dalil yang mereka yakini, terus kemudian di satu sisi ketika dihadapkan pada satu kajian yang lebih ilmiah seperti ini dikatakan itu tidak berlaku tuh gitu kan, sudah nggak berlaku gitu, perbudakan sudah nggak berlaku, tapi di satu sisi mereka melindungi diri mereka dengan dalil tersebut gitu, dalil milkul yamin itu, oh ini kan budak saya, ini TKW ini budak saya mau perlakukan dia seperti apa terserah saya, nah gitu. Jadi sebenarnya posisi hari ini menurut Pak Kiai bagaimana sebenarnya penerapan yang semestinya di satu sisi kita juga ada sisi proteksi secara moral ya, terus kemudian di satu sisi di satu sisi tetap tidak mencederai aspek-aspek hak asasi itu gitu loh. Mungkin itu Pak Kiai. Ya. Baik, terima kasih. Dari Mas Asmi. Nah, saya kira ini memang pendapat Sahrul ini kan menyesuaikan dengan kondisi modern ya, dengan kondisi hak asasi manusia, bahwa ada hak-hak yang tidak boleh dilanggar, yaitu akses seksual. Ya. Tentu bagi orang-orang yang membutuhkan, ya. Bagi yang tidak membutuhkan ya tidak. Nah ini aspek hak asasi manusia ini agar diberi ruang. Nah, oleh karena itu direinterpretasi makna dari milkul yamin oleh Sahrul ya, bahwa karena perbudakan sudah dilarang, tetapi ayat tentang milkul yamin masih eksis ya. Nah, ini perlu ditafsir ulang. Apakah ayat sedemikian pentingnya dibiarkan begitu saja ya, sementara bisa sebagai landasan atau bisa dijadikan sebagai solusi untuk kehidupan atau problem seksual di masa modern. Kita tentu beranggapan secara legal memang perbudakan tidak ada. Akan tetapi fakta problem seksual jelas ada. Bagaimana penyelesaiannya?
Nah, tentu disesuaikan dengan tradisi ya, atau dalam istilah fikih itu uruf masyarakat ya tempat, termasuk misalnya dalam usia dewasa ya, kemudian praktek-prakteknya disesuaikan dengan kondisi atau tradisi di negara atau masyarakatnya masing-masing. Kalau di masyarakatnya itu tabu ya tentu ya disiasati sedemikian rupa supaya hak asasi manusia ini bisa bisa ditegakkan, akan tetapi juga bisa berdamai dengan tradisi. Nah, dengan demikian memang harus aktual tadi, harus kontekstual ya, tafsir tadi. Kalau tadi milkul yamin masa dulu di mana Buddha, sekarang di mana sebagai partner merdeka. Nah, saya kira ini dari aspek hak asasi manusia ya, dan sudah sesuai. Perkara bahwa kemudian orang tua ini ada yang berpikiran berpikiran terbuka atau masih berpikiran lama. Nah, inilah yang disebut kita tradisi. Kalau memang secara tradisi belum menerima ya tidak perlu. Jadi yang jadi banyak salah paham di sini. Ini sesuatu yang halal. Yang halal itu tidak harus atau tidak wajib diterima. Ini yang seolah-olah sesuatu yang kemudian harus dipraktekkan. Contoh poligami, misalnya yang mengatakan halal misalnya, ya. Apakah harus dilakukan? Kan tidak. Yang tidak mampu nggak bisa. Ada yang mampu juga nggak mau, belum tentu. Apalagi ini milkul yamin. Ya. Jadi misalnya ya kembali kepada keluarga tradisi. Ada yang masih kehidupannya tabu, ya, tidak bisa menerima selain dengan perkawinan, tentu ya tidak perlu dilakukan. Bagi yang kehidupannya sudah terbuka dan bisa memahami hal seperti ini, ya tentu kembali kepada kondisi atau tradisinya masing-masing. Dengan demikian kita tidak tidak mengatasnamakan ayat untuk membelenggu akses seksual. Nah, kita bisa melihat aspek-aspek lain lah. Saya kira seperti pernah dibicarakan oleh Mbak Gayatri ini ya, cobalah lihat aspek kesehatan, aspek-aspek yang lain, tidak melulu pada doktrin-doktrin, apalagi mengatasnamakan doktrin agama. Oke, yang kedua kemudian tentang kasus-kasus TKW. Nah, ini yang banyak terjadi. Ini saya kira penyalahgunaan istilah milkul yamin. Akan tetapi juga bagaimana ya, kita tidak bisa menyalahkan juga nggak bisa. Karena mereka masih memahami atau memaknai milkul yamin sebagai Buddha. Nah, persoalannya dunia sudah tidak mengakui perbudakan. Lalu bagaimana? Ya gitu. Kalau mereka memaknai milkul yamin sebagai Buddha, karena itu keyakinan mereka, ya tentu kita tidak bisa menyalahkan mereka. Akan tetapi faktanya sekali lagi bahwa perbudakan sudah tidak ada. Dan saya kira kita mendukung perbudakan tentu supaya tidak ada selamanya, ya. Tidak manusiawi. Meskipun kita menyadari bahwa masih ada keyakinan tafsir itu sampai sekarang, dan mereka mengatakan seperti itu halal. Nah, kita melihat hal seperti itu adalah bisa terjadi, ada kemungkinan pemerkosaan bisa terjadi.
Kalau kita bandingkan dengan konsepnya Milkul Yamin Muhammad Sahrul, nah di sini akan terlihat bahwa tidak akan terjadi konsep Milkul Yamin Muhammad Sahrul pemerkosaan. Karena memang berangkatnya dari konsensus. Nah, sementara kalau Milkul Yamin yang klasik berangkatnya dari perbudakan. Nah, perbudakan tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Sementara perbudakan diperoleh dari rampasan perang, ya, atau dari jual beli yang intinya itu menjadi hak sepenuhnya, menjadi hak milik. Berbeda kalau Milkul Yamin konsepnya Muhammad Sahrul, bukan menjadi hak milik dalam arti budak, tetapi ya seperti layaknya dalam perkawinan, hanya bentuknya kalau konsep Sahrul tidak bertujuan untuk membina rumah tangga, ya, keturunan, ya, tetapi memang untuk partner hubungan biologis. Meskipun tentu tidak menafikan jika misalnya kemudian berlanjut sebagai dilanjutkan ke perkawinan atau berkeluarga. Oke, begitu saya kira. Ya, oke, menarik. Berarti kalau dari yang Muhammad Sahrul tadi ada konsensus ya, poinnya di situ. Sedangkan yang klasik itu justru malah lebih ekstrim karena kepemilikan mutlak ya kan di situ. Sebenarnya membuka ruang hak asasi di sana. Yang lain silakan, teman-teman yang lain. Mungkin kalau masih pada malu ya, mungkin saya juga ingin sedikit memberi gambaran. Kalau di dalam yang disampaikan oleh Kiai Abdul Aziz ini mungkin tidak ada seperti kronologi atau timeline, sehingga mungkin kita tidak punya gambaran seperti apa suasana perbudakan setiap zaman itu. Saya pikir pasti berbeda. Itu pertama. Ketika zaman Rasulullah itu kan banyak orang selama ini mengkritik Al-Quran atau mengkritik Rasulullah karena beliau tidak menghapuskan perbudakan. Pada persoalannya mereka tidak tahu konteks zaman Rasulullah pada masa itu, beliau sedang ada di dua adidaya Persia dan Bizantin. Dan beliau bukan seorang penguasa adidaya. Katakanlah kalau di zaman sekarang ada adidaya Rusia dengan adidaya sekutu, ya kan? Rusia, Cina, lawannya sekutu Eropa, Amerika. Nah, kalau ada seorang tiba-tiba muncul dari wilayah Brunei atau dari Timur Leste mau menghapus perbudakan, kan itu sulit gitu kan. Sedangkan dua adidaya itu mempraktekkan perbudakan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Islam sendiri menjadi kekaisaran. Islam diambil alih menjadi kekaisaran. Nah, disinilah dia muncullah baru ahli-ahli fikih untuk kemudian memformulasikan bagaimana caranya agar tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka disitulah mulai banyak pembahasan mengenai Milkul Yamin. Nah, jadi saya pikir ini juga harus dapat dipahami oleh kita. Dan juga begini, di seluruh peradaban di dunia ada setidaknya 8 jenis bentuk hubungan atau disebut juga pernikahan. Setidaknya seperti itu yang bisa ditemukan di kitab Weda. 8 jenis itu, satu jenis itu namanya adalah saya lupa, tapi itu adalah yang kita sebut sebagai perkawinan sekarang. Kemudian kalau yang satu lagi hanya dicatat oleh pernikahan sipil, itu namanya prajapatya. Itu tidak menggunakan pemberkatan. Nah, sama ini yang dianggap halal oleh tradisi Islam itu kan juga harus ada penghulu. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang sebetulnya sama dengan mut'ah atau misyar, atau jadi itu hanya cukup 2 orang saling konsen dan disitulah terjadi sudah pernikahan. Itu namanya gandarwa. Jadi ada 8 jenis, bisa dicari di Google nanti ya. Dan itu mungkin namanya akan berbeda-beda di tiap peradaban yang lain. Tetapi kalau di Weda itu ada namanya 8 itu. Kemudian dalam konteks Islam itu Milkul Yamin itu adalah extension dari, ya, saya pernah menulis di blog saya itu,
Jadi dulu kan orang-orang Yahudi itu dia ingin tetap bisa, itu tadi kan hak dia ingin melakukan kebutuhan seksual, maka dia akan mengatakan man hayala yauma, siapa yang ingin menjadi milikku pada hari ini. Nah, karena dia seorang perantau. Ini yang orang suka lupa bahwa pada masa lalu banyak perantau, ada pedagang, ada mungkin pelajar yang jauh hidup dari kampung halaman, dia kan tetap butuh seks gitu kan. Nah, ini yang kemudian diatur oleh hukum-hukum adat, termasuk hukum adat Yahudi di Taurat. Dan saya sudah memeriksa dengan baik itu bahwa tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum asalnya yang Taurat itu. Makanya kalau baca terjemahannya The Beloved and I itu, yang 7 itu disebutnya itu ya, nomor 6 ya. Itu kan disebutnya bukan disebut pernikahan. Dia disebutnya gini, except with those joined in elation of matrimony, pernikahan, or whom their right hand possesses for each share. Berarti pemahaman dari syahrur itu yang sudah modern itu bisa melingkupi apa yang menjadi penerjemahan baru dari Syekh Ali Haidar. Berarti terjemahannya, makanya saya terkejut karena terjemahannya Syekh Ali Haidar ini sudah merangkum apa yang disampaikan oleh Mas Yai Abdul Aziz dengan yang membahas syahrur gitu kan. Padahal mungkin Syekh Ali juga nggak baca syahrur gitu kan. Jadi ini mungkin yang perlu saya garis bawahi sebelum teman-teman yang lain silahkan yang mau ikutan nanya. Oh ya, itu Verita mau nanya. Iya Bu, siap. Saya mau tanya. Mungkin Pak Abdul sama Gayatri mungkin bisa bantu menjawab sharing atau apa ya fenomena yang sekarang saya alami di sini. Jadi itu ada keterkaitannya tidak ya? Jadi gini, di sini itu kelihatannya kayak mau mengulang lagi. Ya meskipun perbudakan sudah tidak ada ya, tapi saya merasa di sini itu terlalu berlebihan menafsir deh. Jadi misalnya gini. Saya di sini guru ya, saya akan ceritakan sedikit. Jadi saya di sini guru seni budaya. Awalnya 2 tahun lalu ini saya guru seni budaya. Saya menangani ada kasus pelecehan seksual dan juga semacam labeling yang menurut saya berlebihan. Jadi si anak itu cuma hanya jadi anaknya itu dihukum. Sebelum ada kasus pelecehan saya ini dulu yang soal hukuman yang terlalu berlebihan untuk menurut saya. Jadi anak itu tuh hanya selfie, memang laki-laki. Jadi anak siswa laki-laki, anak siswa perempuan, anak siswi perempuan, anak siswa perempuan. Mereka itu pada cuma selfie begini atau cuma begini ke lawan jenisnya. Lalu mereka upload di Instagram. Lalu besoknya dipanggil oleh sekolah tempat saya kerja dulu. Dan itu benar-benar menyakiti sekali. Jadi untuk saya ya, maaf ya saya sedikit curhat juga. Jadi mereka itu dihukum dengan tuduhan perzinahan. Saya sedihnya di situ. Iya. Kenapa ya rekan-rekan saya yang dulu, yang guru senior dulu itu, jadi beranggapan bahwa itu hanya pegangan saja begini atau begini itu perzinahan. Jadi apakah itu juga salah menafsir atau mereka merasa apa harus ikut letter like atau gimana gitu Pak Abdul, silakan. Ya, mungkin Mas Yai karena kita waktunya tinggal 5 menit lagi, kalian dijawab Mbak Verita sama ini ada yang nanya kalau milkul yamin apakah ada akadnya di antara kedua belah pihak gitu. Ya. Kalian closing statement mungkin. Ya, Mbak Verita. Nah, inilah salah satu yang juga mendorong atau menjadi latar belakang saya menyusun disertasi ini. Jadi, stigmatisasi termasuk penyalahgunaan istilah-istilah menuduh zina. Padahal bukan. Ya. Padahal bukan. Hanya dengan seperti itu, dengan foto-foto sudah dianggap. Bahkan seandainya pun melakukan, prosesnya tidak semudah itu. Ya.
Dan di Indonesia tidak berlaku hukuman misalnya tadi rajam atau apa namanya cambuk, rajam, tidak berlaku. Nah, jadi sekali lagi bahwa tuduhan yang kejam seperti itu untuk hal yang sepele. Iya Pak, betul. Stigmanya Ya, menurut saya untuk terlalu hal yang berlebihan. Iya. Berlebihan. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran masuk delik qadzaf, ya. Dalam hukum Islam sendiri delik qadzaf, yaitu menuduh orang baik-baik berbuat zina. Padahal, nah di sini yang menuduh tidak pernah dihukum, padahal hukumannya berat, dicambuk 80 kali. Ya, taman nyata jildan, apa namanya 80 jilid. Ya. Ini jadi sekali lagi bahwa banyak orang menuduh, banyak sekali itu di website-website mudah sekali menuduh, betul. Bahkan tokoh-tokoh. Betul Pak, ya, sampai taraf yang menurut saya gini Pak, istilahnya siswa laki-laki cuma salaman biasa begini pun dibilang zina. Iya betul. Terus itu. Ya. Yang saya kesal sekali Pak. Jadi waktu itu dihukum anak-anak siswa yang melakukan itu disuruh maju berdiri 1 atau 2 jam di upacara bendera. Jadi dipermalukan. Saya nggak setuju. Saya termasuk yang nggak setuju. Jadi saya dengan guru muda yang lain, guru-guru muda selain saya juga ada, itu nggak setuju. Tapi nggak bisa membela, nggak bisa hanya bisa. Inilah stigmatisasi, kriminalisasi. Ya ampun. Iya Pak. Iya, ya mestinya justru ini yang dikenai hukuman, berarti menuduh. Iya, harusnya menuduh ya Pak ya. Iya, menuduh sembarangan. Tidak bisa. Maka ini termasuk bahkan undang-undang pornografi pun masih perlu kita tinjau kembali. Ya. Okay. Sama satu lagi Pak, maaf sedikit satu lagi. Kok saya juga menemukan fenomena yang juga mirip tapi berbeda. Jadi kalau saya dulu pernah juga eksperimen sosial di salah satu situs jodoh. Itu rata-rata mereka sulit sekali ya, laki-laki yang kebetulan yang saya apes mungkin ya. Jadi itu nggak bisa menerima konsensus seks dan saya tuh merasa aneh. Jadi katanya malah mereka bilang di Islam itu tuh pokoknya hanya cowok yang bisa menikmati rasa birahi dan itu, dan saya tuh bingung, memang perempuan nggak boleh atau gimana ya Pak, gitu aja Pak. Iya ya itu saya kira pandangan. Iya saya juga bingung Pak. Zaman kuno ya. Iya betul banget. Terus saya juga sempat ada dekat juga dengan salah satu orang relawan di sini sempat, tapi saya nggak jadi karena dia sangat berpandangan seperti balik lagi ke zaman klasik yang Bapak bilang itu. Jadi katanya pemerkosaan itu korbannya juga menikmati. Saya kaget, terus akhirnya cinta cuma karena saya itu sepandangan itu terlaluan, tidak humanis juga gitu. Ya terima kasih Pak, itu saja. Baik, ya begitulah. Saya kira yang perlu kita banyak sekali PR yang perlu kita luruskan terkait dengan hal-hal seperti ini. Kedua, jamin akad. Ya akadnya milkul yamin itu akad menyadari bahwa kedua belah pihak akan melakukan hubungan berdasarkan milkul yamin. Ya. Nah mungkin ini yang jadi bayangan banyak. Lalu apakah harus seperti ini seperti itu? Ya semua transaksi, semua akad itu kan yang penting kedua belah pihak memahami. Yang ini mungkin pikirannya dikira seperti harus akad perkawinan. Ya, akad perkawinan pun sebenarnya juga yang penting kedua belah pihak memahami bahwa itu untuk perkawinan. Sementara yang ini kedua belah pihak memahami untuk milkul yamin. Ya. Nah termasuk bagaimana misalnya, andaikan kalau harus pakai teks ini begitu dan sebagainya. Bagaimana kalau yang misalnya bicara terus gimana? Ya tentu dengan cara mereka. Ya. Yang penting kedua belah pihak memahami dengan teks atau dengan bentuk-bentuk transaksi yang sesuai dengan kebiasaan dan adatnya masing-masing. Ya, jadi ada ya akadnya akad milkul yamin atau sahrur biasa menyebut akad
ihsan. Sama. Akad komitmen berhubungan badan. Terima kasih. Itu Mas ya. Yai. Ya. Oke. Itu cukup Mungkin Mas Yai. closing statement. Statementnya. Yang bertanya Halo? tuh Bu, ada yang bertanya satu lagi itu di Ya, chat. Mungkin yang Gus. terakhir kali ya, kita sudah mau tutup ini ya. Kalau berbeda iman itu bagaimana, Mas Yai katanya? Apakah termasuk milkul yamin? Walaupun dua-duanya sudah punya pasangan yang lain. Mungkin Berat ditanya kali dari pertanyaan. Ya, Sarul tidak mensyaratkan harus sama iman. Iya, ya. boleh. Boleh ya. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Apa ada closing statement, Mas Yai? Ya, baik. Jadi begini, dengan adanya pemahaman seperti ini, orang tidak mudah menuduh ya, melakukan zina seperti tadi. Jadi diharapkan dengan kita meneliti, kemudian menggali persoalan-persoalan relasi seksual, problem-problem seksual ini, kita berharap tidak mudah orang mengatakan atau menuduh orang lain dengan telah melakukan zina dan sebagainya. Karena ternyata tidak mudah orang dikatakan zina. Satu. Yang kedua, bahwa milkul yamin halal itu adalah fakta. Kemudian berkembang tafsirnya, ya. Tetapi bahwa ada dua bentuk hubungan, satu hubungan perkawinan, yang kedua hubungan milkul yamin, itu fakta Al-Quran dari dulu sampai sekarang belum dinasakh. Ya, saya kira begitu. Terima kasih, Mas Yai. Mungkin Sama-sama. sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, sekali lagi saya ingin kami dari komunitas generasi hijrah Indonesia, Mas Yai namanya. Oke. Komunitas generasi hijrah Indonesia punya laman Facebook Hijrah Indonesia itu. Oh iya. Ya, laman Facebook saya yang selalu kontroversial karena terutama membahas mengenai jilbab tidak wajib. Tapi hari ini saya pakai jilbab. Kerudung itu. Ya, kerudung. Jadi kami terima kasih dari komunitas generasi hijrah Indonesia. Kami ada tiap hari Jumat ketiga, kami ada seperti ini, acara seperti ini. Kemudian juga kalau dari dulu saya sudah biasa tatap muka untuk kegiatan seperti ini, lintas iman, diskusi antar iman. Cuma karena sekarang sudah musim pandemi dan musim Zoom, jadi kita pindahkan ke Zoom acara seperti ini. Closing statement dari saya adalah dalam surah Al-Mu'minun 1 hingga 11 yang tadi dibacakan oleh Diki Feng, tapi tadi sayang tidak bisa terdengar suara dari Rahmat Darmawan yang bahasa Arabnya. Sangat jelas bahwa Al-Quran hendak memberitahu kita bahwa kasih sayang Allah itu begitu luas. Pria maupun perempuan yang tidak ketubah itu komitmen atau akad pernikahan apapun, dan kemudian juga ada yang concern atau melakukan kesepakatan untuk melakukan seks, dalam hal ini adalah malakat aimatudum atau milkul yamin, baik dalam bentuk perkawinan ataupun non-perkawinan, non-marital, yang rendah hati atau khusyuk dalam berdoa, dalam sholat, dalam beramal sedekah, mereka akan mewarisi surga. Nah, dan sesuai dengan kesaksian Rasulullah yang dicatat di awal mukadimah Al-Quran 114 kali mukadimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin kita tutup acara ini. Setelah itu kita foto dulu sebelum kita close. Saya sebagai panitia dan kawan-kawan mohon maaf karena ada banyak sekali gangguan pada hari ini. Kayaknya banyak banyak summer hari ini. Temanya luar biasa.
Mbak Gayatri, iya masih ada satu lagi, tolong sebelum ditutup dipimpin doa, mungkin singkat, silakan. Atau Pak Kiai boleh, atau Mbak Gayatri boleh. Oh iya boleh. Kami mohon minta bacain doa dari Mas Yai ini, kayaknya biar kita berkah hari ini. Ridha ilahi ta'ala wa taufiqi wa hidayati wa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil afad wal afad tutaqbiluna biha min jamil hanjat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna bi asal wayat min harat. Allah as'aluka min jibati rahmatika salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najatan minan nar wa rabbana bisabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara min jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Kita foto dulu, Terima Andri. kasih. Baik, foto bersama. Video dibuka semua. Ya, videonya dibuka dulu, jangan sampai ada yang gelap. Nanti menyesal dapat foto bersama. 2 kali, Andri, biar mantap. Biar semuanya kebagian. Saya mau gitar sama pacar saya. Oke. Siap ya, dihitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebentar, saya posting dulu. Satu lagi mungkin ada yang Sekali lagi. kebagian, soalnya banyak ini orangnya. Kita foto lagi ya, sebentar ya. Siap. Bentar, nyalain videonya. Oke, sekali lagi. Sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, makasih Mas Yai. Mas Arifuddin, makasih sudah Terima datang. kasih. Ya, terima kasih. Terima Semuanya. kasih. Terima kasih Pak Kiai, Pak Abdul Aziz. Semuanya. Yeah. Ya, Terima kasih teman-teman. ya, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.